Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wiwit Widyarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau ya, Bapak Galih Alam Ilafi, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bawang. Ya, Assalamualaikum Pak Galih. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik. Oke, sangat baik ya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Ya, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Galih lakukan. Ya, dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, baik. Ya, agar mungkin nanti lebih siap ya Pak, lebih siap, mungkin lebih percaya diri ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ya, siap. Oke ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Galih, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Pak Galih capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran besok yang akan saya lakukan yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis dari teks atau video cerita fiksi, Bu. Iya. Baiklah, berarti satu ya pembelajaran tujuan pembelajaran yang dicapai untuk pembelajaran kali ini ya nanti ya. Iya. Oke, berarti ada satu nanti tujuan. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Galih capai ini? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada aspek pengetahuan. Iya. Baik, berarti pengembangan yang ingin Pak Galih capai hanya satu ya, aspek pengetahuan. Hanya satu. Iya. Oke, kemudian nih saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik mungkin strategi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran dan metode pembelajarannya nih Pak. Iya, jadi strategi yang ingin saya capai yaitu saya sesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena kita harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Lalu selanjutnya saya integrasikan dengan KSE atau kesiapan sosial emosional. Lalu untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning karena memang siswa disuruh untuk menganalisis video seperti itu. Kalau metode saya menggunakan diskusi kelompok, terus ada penugasan juga nanti. Setelah penugasan selesai, saya suruh untuk presentasi seperti itu. Iya, baik, iya. Oke nih. Kemudian media pembelajaran yang Pak Galih gunakan di dalam kelas itu apa? Media pembelajaran seperti LKPD yang pertama, yang kedua ada buku paket, terus ada proyektor layar, terus ada speaker untuk pemutaran videonya. Oke, baik. Ya, selanjutnya kira-kira kapan Pak Galih akan melakukan pembelajaran di kelas ini? Ya, pembelajaran rencana akan dilaksanakan pada hari Kamis jam ke-6 sampai jam ke-7. Iya. Di kelas 8E. Iya, pas ada jadwalnya Pak Galih ya. Jadwalnya. Oke. Baik, nanti pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Pak Galih ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat serta mungkin mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Iya, baik. Oke, ya. Baiklah, setelah melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, ya kita nanti akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari saya. Oke Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak itu mendapatkan hasil apa dari percakapan kita hari ini? Iya, dari hasil percakapan ini saya mendapatkan gambaran besok saya mengajarnya seperti apa, menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang seperti apa. Jadi saya mungkin akan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran besok. Iya, berarti akan memberikan yang terbaik buat murid ya Pak ya? Pastinya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Galih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang dengan saya pada kegiatan
Ya. observasi ya Pak ya. Ya. Iya, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan nanti pada kegiatan pasca observasi. Oke, siap. Oke, iya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih. Iya, Ya. iya. Demikian percakapan saya dengan Bapak Galih Alam Ilafi Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bawang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, kalau udah siang tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan memimpin. Coba duduk siap, berdoa mulai. Agar kalian mampu menganalisis apa sih itu literasi fiksi dan non fiksi, bedanya apa, terus ciri-cirinya apa, contoh-contohnya apa saja. Nah, kita nanti akan belajar seperti itu ya. Nanti kita juga akan menonton video ya. Jadi kalian nanti akan berkelompok satu bangku aja ya. Ya, kalian akan menonton videonya judulnya itu tentang Harry Potter. Ada yang tahu nggak Harry Potter? Yang kehidupan penyihir. Nah, itu kan cerita fiksi ya, nggak mungkin videonya nyata ada penyihir, itu nggak mungkin. Jadi nanti kita akan menonton film, tapi sebelumnya kita akan belajar apa itu fiksi dan apa itu non fiksi. Seperti itu. Ya. Oke. Materi yang pertama kemarin udah kita bahas. Jenis dari literasi atau bacaan, yaitu ada dibagi dua ya. Ada fiksi dan ada non fiksi. Fiksi itu apa? Saiful? Hayalan. Ya, hayalan ya. Fiksi itu intinya hayalan atau tidak nyata atau menggunakan imajinasi karangan. Nah, kalau non fiksi, Airin, apa Airin? Iya, ya contoh ciri utamanya yaitu ada faktanya ya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu contoh. Nah, ini merupakan perbedaan fiksi dan non fiksi. Ciri-cirinya, yang fiksi coba dibaca Andrean.
Sifat imajinatif. Ya, yang keras. Tidak perlu penelitian. Nah, Berupa khayalan menulis. Bersifat konotatif atau konotatif berarti tidak sebenarnya. Iya. Bahasa kiasan. Iya. Terus sebelahnya non fiksi. Yuk. Sifatnya fakta. Perlu penelitian. Dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat donatif atau denotatif atau berarti sebenarnya. Nah, Bahasa baku. bahasanya baku ya. Perbedaannya sangat mencolok ya. Intinya kalian kalau mau ngapalin yang fiksi aja ya. Intinya kalau fiksi itu imajinatif. Terus sifatnya konotatif. Nah, perbedaan konotatif dan denotatif nanti ya. Jelaskan nanti di paling terakhir nanti. Nah, ini fiksi. Contoh dari fiksi, ada kartun, ya, terus ada novel. Ada yang pernah baca novel? Judulnya apa? Bisa novel. Judulnya banyak. Cerpen, kalau cerpen ada nggak? Ada. Ada. Terus komik, yang suka komik? Ya, banyak ya. Film? Apa film apa coba? Judulnya apa? Biasanya di Trans 7 TV One gitu. Asap film asap. Film nyata. Nah, terus ini contoh dari non fiksi ya. Terus ada berita kayak artikel ilmiah, tulisan artikel ilmiah. Terus nanti kalian kalau di SMA bakal sering-sering bikin artikel biasanya. Terus ada biografi. Apa itu biografi kemarin? Ingat nggak? Data diri ya, data diri. Terus ada film dokumenter. Bedanya sama film biasa, kalau film dokumenter itu nyata ya. Footage-nya, videonya itu nyata. Terus digabung-gabung jadi film dokumenter. Terus ada buku ilmiah. Buku ilmiah contohnya apa? Rumus, buku paket, kayak gitu, itu namanya buku ilmiah. Ya. Nah, sebenarnya unsur dalam materi fiksi itu ada dua. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Ini ekstrinsik. Tapi karena kalian kurikulum merdeka ternyata ekstrinsik tidak dibahas, jadi saya menjelaskan tentang unsur intrinsik saja. Nah, di unsur intrinsik ini ada tema. Kemarin kalian udah belajar tema nih. Terus alur, ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Itu nanti kita juga belajar lagi, tapi tidak hari ini sepertinya. Terus ada tokoh. Tokoh ini bukan cuma nama tokohnya, tapi ada sifatnya, gitu ya. Misal Andrean, apa atau sifatnya apa? Usil, gitu ya. Nah, gitulah. Terus ada latar. Kemarin latar apa aja? Tempat, waktu, suasana, benar. Terus konflik, ada konfliknya, ada masalah. Di dalam cerita kalau nggak ada masalah, terus kita mau nonton apa? Nah, film kalau nggak ada masalahnya kita mau nonton apa? Nggak seru ya. Iya. Terus ada sudut pandang. Nah, ini sudut pandang juga termasuk materi yang rada-rada sulit, jadi nanti di akhir-akhir aja. Terus ada dialog. Ya, dialog itu yang kemarin ya percakapan antar tokoh, itu namanya dialog. Nah, ini ada sebuah cerita. Nanti kita analisis ya. Coba dibaca dulu. Di suatu siang yang cerah terdapat dua orang gadis bernama Lisa dan Yeni yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Lisa. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun menjadi sangat hening. Lalu datanglah teman Lisa yang bernama Rosi di depan rumahnya. Akan tetapi Lisa sendiri seakan tak memperhatikan kehadiran Rosi tersebut. Coba bilang. Jadi dialognya. Lisa, itu di depan pintu ada Rosi yang sudah menunggu kamu.
Buruan memuji ya, kasihan sudah sejak tadi masih menunggu kita. Ujar Yeni yang sedang masak adonan di rumah besar. Jadi tolong bilang kalau yang ada di depan rumah jika aku sedang pergi atau bilang lagi gitu ya. Minta bisa kepada orang yang dipanggilnya Bubi, orang yang bekerja sebagai ART di rumahnya. Yaitu termasuk penggalan cerita. Kita mau analisis dulu ya. Analisis yang pertama yaitu temanya tentang persahabatan, betul? Betul. Terus yang kedua ada alurnya maju. Ini alur itu ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Ingat ya, kalau alur maju itu ceritanya emang maju, ceritanya berlanjut terus. Kalau alur mundur itu alurnya mundur. Misal kalian pergi ke masa lalu, nah itu alurnya mundur. Apa membayangkan masa lalu, itu alurnya mundur. Kalau alur campuran ya tinggal dicampur itu. Dalam satu cerita ada alur maju sama alur mundur. Terus tokohnya ada Lisa, Yeni, Rosi, sama Ibi pembantu rumah, ART-nya itu ya. Terus latarnya di mana? Apa? Siang hari yang cerah berarti latar apa ini? Siang hari yang cerah apa? Latar waktu. Yang sinis? Suasana. Latar suasana. Gitu ya. Nah, ini perbedaan konotasi dan denotasi yang kita bahas tadi. Kalau fiksi, cara ngapalinya fiksi, ada kaya fiktif itu, ada k konotasi. Ya, kalau non fiksi ada n no denotasi. Nah, kalau konotasi itu istilah yang mengacu pada kata yang mengandung makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Jadi ada kalimat tapi artinya bukan itu, artinya beda dari itu. Nanti tak jelas. Terus yang denotasi, kalau denotasi itu mengandung makna yang sebenarnya. Ada kalimat artinya itu ya itu, gitu. Nggak ada arti lain. Nah, contohnya ini, yuk. Mari kita buat jadi kata berikut dalam konotasi dan denotasi. Apa? Iya, kalimatnya di mana kalimatnya? Kalimatnya di mana aja? Pakai meja. Iya, enggak apa-apa. Meja hijau berarti pengajian. Iya. Misal ibu memiliki meja hijau. Artinya apa? Meja warna hijau. Ya. Itu ya. Terus kamar kecil. Revan, kamar kecil Pak. Yang konotasi. Terus si siapa ya? Apa yang punya kakinya? Oh, dari itu mau kayaknya iya, yang denotasi dari. Ayo Pak, yang ini Pak. Kamar kecil apa coba? Kamar kecil. Kamar mandi. Yuk, bikin kalimat yang ada kamar mandi mandinya. Kamar mandi lagi sabar. Saya mempunyai kloset. Bukan saya. Terus Dad, kamu Dad gimana Dad? Itu kan fiksi Bang. Dad, jam 10 ya? Ya
Ada apa? Yang mau kayak gitu. Gitu ya. Satu lagi nih. Nah, gulung tikar. Yuk. Gulung tikar ya gulung tikar ya. Mungkin tikar. Nah, udah paham apa belum kayak gini? Belum. Belum. Kurang mungkin. Ya, gitu. Paham ya? Yes ya, lanjut ya. Ya, iya. Sudah teman. Dah ya. Nah, sekarang kan udah paham denotasi sama konotasi. Sesuai janji ya, kita bakal nonton film. Durasinya sekitar 28 menit. Filmnya itu tentang Harry Potter. Harry Potter. Nah, tapi kalian bukan melulu nonton film itu bukan, ya. Tetap ada tugasnya. Tugasnya apa? Kalian itu mencari tokoh dan sifatnya. Ditulis yuk. Terus tokoh dan sifat. Kalian tentukan temanya. Ya, yang atas tema. Ya, wes ora apa lagi balik-balik. Terus tokoh dan sifat. Terus ya, kata, tempat, waktu dan suasana. Tinggal ditulis nanti, mungkin latar waktunya berbeda-beda. Waktunya berarti misal pada siang hari, terus ada malam hari, terus ada sore hari, ditulis semua. Suasananya pun iya, ada menyenangkan, ada mencekam. Tempatnya itu di mana aja tulis. Nah, terus yang terakhir kemarin kan udah belajar ini, nah ditambahi amanat. Gitu. Ganjil ya? Iya, saya ada. Saya pun berarti sama depannya. Kayak gitu ya. Kelompokan dua-dua. Ya. Nanti tugasnya itu dikumpulin. Kumpulin aja. Semuanya apa satu? Semuanya aja enggak apa-apa. Ya. Tetap dikumpulin. Tulis semua, tetap dikumpulin tapi kerja kelompok dua orang. Yes, bagus kan? Ya. Udah ya, siap Dre, udah ditulis ini. Udah ya. Nah, ini filmnya. Nih. Halo teman-teman di sana. Disudahi oleh Chris Columbus dan diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dibawakan Jepang. Yang ditulis bukan nama artisnya tapi nama pemerannya. Oh. Ya. Nama Disudahi oleh Chris Columbus dan diproduksi oleh Warner Bros. Yes. Film ini dibintangi oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, Emma Watson sebagai Hermione Granger, dan masih banyak aktor keren lainnya. Ini yang nampak nyata. Maka makanlah klepon setiap hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nah,
menggunakan sisi yang sudah tak tugasin tadi. Gak lengkap apa yang penting adalah judulnya Harry Potter dan Batu Pertuah. Yuk, 5 menit. 10 menit terus dikumpulkan terus nanti saya pilih satu buat bacain dong. Harry Potter apa mikir? Nggak terus apa tertua sih? Jadi Potter dapat poin gara-gara ini. Terus ya ini itu yang laki-laki temannya Harry, yang laki-laki itu siapa? Sifatnya pintar. Kita ingin mempresentasikan tentang cerita Harry Potter dan Batu Kedua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mustaqim dan teman saya dari Haryani. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang film Harry Potter dan Batu Kedua. Tokoh dan sifat Harry Potter cerdik, Hagrid baik suka menolong, Prof Harold pintar cerdik, Voldemort jahat, Severus Snape baik suka menolong, Madam Moj baik, Malfoy cerdik, Rufus jalan, terus Nicholas Flamel nakal, Prof Quirrell pintar berjiwa pemimpin, Hermione baik, latar tempat sekolah sihir, perpustakaan terlarang, fotokopian, asrama, hutan terlarang, stasiun puskesmas, rumah sakit, waktu malam hari, siang hari, suasana tegang, sengit, senang, sedih, pagi, seru. Bakat sekitar, persahabatan, cinta, keberanian, dan perjuangan melawan kejahatan. Amanatnya jadi anak baik, selalu berusaha jika mendapat kesulitan, saling membantu bersama. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya teman kalian sudah mewakili kalian untuk presentasi. Nah, yang lain besok diumumkan ya. Kalian sebenarnya dulu di rumah. Besok sebelum pulang saya tanya dulu, kita refleksi dulu sebentar dulu. Apakah kalian senang pembelajaran pada hari ini? Ada lagi siap. Kekurangannya apa? Kekurangannya filmnya terlalu cepat, tidak baik tidak pahami. Kurangnya sih baru berat. Gitu ya. Ya besok apa? Besok mau pembelajarannya seperti apa? Setiap hari.
pakai game ya. Kalau sekarang kan pakai video. Game. Ya, duduk. Oke. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa sila yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Nihil apa enggak? Nihil ya. Nihil kan? Nihil ya. Karena semua alhamdulillah sehat semua. Nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas mimpin doa. Dalam hati ya. Di tempat duduk yang berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan rekan saya yaitu Pak Galih Alhamdulillah Sarjana Pendidikan dan ditemani oleh beliau Bu Siti Tengah Sarjana Pendidikan selaku pengamat saya dan menjadi pengamat untuk supervisi akademik. Ya, langsung saja mulai. Ya, selamat pagi Pak Galih. Pagi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya dulu kemarin mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Pak di kelas. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya meminta waktunya Pak Galih untuk bisa berbincang terkait dengan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang Pak lakukan kemarin itu. Ya, mudah-mudahan oke, ya, terima kasih Pak Galih. Begini, pada kesempatan kali ini kita ngobrol sedikit tentang pembelajaran yang Pak Galih lakukan kemarin. Kira-kira dari obrolan ini Pak Galih mengatakan apa? Ya dari obrolan ini ya saya mengharapkan tinggal evaluasi ya kan. Nantinya evaluasi ini akan penerapan di kelas lagi ya saya usahakan. Oke, kira-kira sebuah kebijakan yang dari kelas. Oke, ya. Baiklah, nah. Kemudian bagaimana nih perasaan Pak Galih setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya lega, terus intinya senang lah ya, setelah melaksanakan pembelajaran. Oke. Nah, terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah Pak Galih susun ya, waktu itu apakah di saat pelaksanaan di kelas itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang direncanakan, berjalan lancar atau gimana di kelas? Iya, sesuai pembelajaran yang kemarin yang telah dilaksanakan, alhamdulillah lancar. Namun ada beberapa siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. Karena kadang-kadang siswa tersebut ya kadang bingung dengan materinya. Kurang aktif mungkin ya. Dan ada yang juga sebenarnya membutuhkan bimbingan yang ekstra.
Alhamdulillah ya Pak Guru ya, berarti rencana yang sudah disusun itu atau rencana itu sudah terlaksana dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya nih Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran menurut Pak Guru itu apakah sudah tercapai sesuai tujuan pembelajaran yang kemarin? Kalau sesuai tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai, namun tentunya ada beberapa peserta didik yang masih belum tuntas dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, pertemuan yang lebih banyak. Nah, sebelum waktu itu Pak Guru melaksanakan pembelajaran di kelas itu kan kita bicara ya pada presentasi ya. Iya. Nah, kira-kira itu Pak Guru dalam menyampaikan strategi di saat nanti pembelajaran di kelas. Nah, apakah strategi tersebut sudah terlaksana? Strategi itu alhamdulillah sudah terlaksana, namun saya masih bingung dengan sistem metode dan diferensiasinya itu. Diferensiasi yang saya gunakan kemarin yaitu diferensiasi konten. Nah, saya ingin menerapkan diferensiasi produk. Saya belum terlalu paham di masalah. Ya, mungkin nanti harus diperbaikan itu. Ya, oke. Ya, ini nih, coba menurut Pak Guru itu pada kegiatan pembelajaran kemarin itu ada hal baik apa yang Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah menerapkan metode KSE atau sosial emosional ya. Jadi siswa juga lebih fokus dalam pembelajaran sebelum pembelajaran. seperti apa? Ya, seperti contohnya saya mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi-materi sebelumnya, lalu merefleksi materi yang sudah dilaksanakan pada saat itu. Menanyakan kabar mereka, saya bangga. Ya, jawab dengan Oke, baiklah Pak Guru ya. Selanjutnya nih menurut Pak Guru itu adakah kekurangan kemarin di saat pembelajaran di kelas dan itu diperbaiki? ya, menurut saya kekurangan itu ada seperti halnya saat kerja kelompok gitu. Diharapkan semua kelompok kan aktif, gitu. Namun ada beberapa kelompok yang memang belum aktif di kelas, gitu. Lalu saat mempresentasikan juga masih terdengar belum paham dan masih terbata-bata. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut kira-kira apa yang Pak? Ya, saya berencana untuk melakukan coaching untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah yang saya dapat waktu itu. Nah, sehingga kedepannya saya bisa mengajar lebih baik. Lalu yang kedua, saya akan mendampingi peserta didik saat kerja kelompok agar lebih fokus dalam pembelajaran dan dunia. Dan nantinya saat presentasi juga tidak bingung lagi. Nah, selain itu saya juga akan lebih giat untuk memperdalam ilmu tentang metode pembelajaran, diferensiasi dan lain sebagainya. Saya paham. Bagus sekali ya Pak Guru. Semoga apa yang direncanakan Pak Guru untuk memperbaiki pembelajaran berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik ya. Oke, dan kemudian di rencana-rencana perbaikan Pak Guru itu yang sudah disampaikan kira-kira kapan? Secepatnya. Hari ini pun mau saya melakukan kajian. Karena memang hasil sharing pada kesempatan kali ini akan saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya. Menurut Pak Guru itu terkait dengan ukuran keberhasilan sesuai yang tadi direncanakan itu kira-kira seperti apa? Ya, indikator keberhasilan yang menurut saya kalau anak tercapai yaitu pada saat anak aktif di kelas. Karena aktif nilainya juga mengalami peningkatan, motivasi belajar juga meningkat. Oke. Nah,
Sekarang ini itu untuk ke siswa ya, kemudian untuk ke Pak Kali sendiri kira-kira dalam rencana perbaikan adalah orang yang dilibatkan, kira-kira siapa perbaikan? Ya mungkin warga sekolah ya termasuk kepala sekolah yang tadi Masih Jawa Timur ini. masih Jawa. Ya, dari obrolan kita kali ini, kira-kira masihkah ada yang mau disampaikan atau mungkin belajar di Pak Kali ini? Ya sebenarnya masih Bu, yang saya masih bingung di diferensiasi itu masih pengetahuan saya di diferensiasi yang diterapkan di pembelajaran itu masih sangat minim. Ya, berarti yang sepengetahuan Pak Kali ini, diferensiasi itu apa nih? Bahasa diferensiasi? Ya menurut saya diferensiasi kan diferen ya, membeda-bedakan. Nah, nanti strategi itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakternya. Sehingga nanti kita sebagai guru juga bisa membuat media dan metode yang sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Iya, tepat sekali ya Pak Kali bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dapat kemampuan belajar murid yang ini berbeda-beda ya, yang berbeda-beda sehingga murid itu merasa terpenuhi atas kebutuhan. Ya, dan di situ kalau pembelajaran diferensiasi itu ada 3 macam ya, pembelajaran 3 macam yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi program. Nah, mungkin yang tadi Pak Kali sampaikan itu pas pembelajaran itu mungkin diferensiasi produk ya, yang kemudian nanti kita diperbaiki lagi. Kemudian untuk KSE juga kemarin sudah dilaksanakan. Oke ya, kira-kira seperti itu Pak Kali. Mungkin apa Pak Kali mau menambahkan terkait dengan kesimpulan observasi organisasi observasi di kelas teman? Oke ya, terima kasih sekali Pak Kali atas waktunya, atas kesediaannya sudah berbincang dengan saya. Semoga ilmu dari percakapan kita kali ini bermanfaat dan itu dan bisa diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses dan sehat selalu. Terima kasih juga di sini. Ya, demikian tadi pasca observasi saya dengan rekan sekolah saya yaitu Bapak Kali Alafi Sajanudina, seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.